Halo sobat sehat semua, bapak mama, tante om, kakak adik, bos saudara semua dimanapun berada. Kita bertemu lagi. Salam ketuhanan yang Maha Esa, salam Pancasila. Baik, bos saudara semua, sekarang saya pada kesempatan ini mau menjelaskan tentang proses terjadinya gigi lubang, gigi berlubang ya. Jadi selama ini kita punya gigi lubang yang banyak-banyak dalam mulut tuh. Nah, dia punya proses bagaimana sampai bisa lubang itu tuh. Jadi bukan sesederhana ulat makan ya. Jadi yang benar itu bukan ulat tapi bakteri ya. Oke. Sebelum kita masuk ke sana, kita kenal dulu sedikit anatomi dari gigi ya. Ya, bos saudara semua, kita bisa lihat di gambar. Ya, ada 3 struktur gigi yang paling utama, yaitu yang warna putih, yang paling luar itu namanya email. Berikutnya lapisan yang tengah yang berwarna kekuningan itu namanya dentin. Nah, lapisan yang lebih dalam lagi di bawah dentin itu namanya pulpa. Bisa lihat di situ, pulpa itu berbentuk saraf-saraf. Ya, jadi pulpa itu adalah saraf dari gigi kita. Nah, setelah itu ada jaringan pendukung gigi. Yang paling luar yang kelihatan kita tahu sama-sama itu gusi. Nah, di dalamnya lagi ada yang namanya sementum. Terus ada pembuluh darah yang di bawah akar gigi. Terus ada yang namanya tulang rahang. Tulang rahang ini yang mengelilingi kita punya akar gigi, sekaligus tulang ini yang pegang kita punya gigi. Ya. Begitulah kita punya istilahnya struktur susunan dari gigi atau anatomi gigi. Jadi misalnya kalau yang kita rasa sakit setengah mati itu tuh karena lubangnya bakterinya sudah makan sampai yang dinamanya pulpa itu. Pulpa itu kan saraf. Nah, begitu. Oke. Nah, sekarang bagaimana dia punya proses sampai bisa sampai terjadi lubang itu awal mula bagaimana? Yang pasti dia pemicu itu adalah makanan manis. Itu dia pemicu. Makanan yang mengandung gula. Jadi makanan manis itu tidak selamanya hanya coklat, permen, ya. Nasi juga mengandung gula, glukosa. Jadi walaupun kita cuma makan nasi, tapi kalau tidak sikat gigi, ya pasti itu juga memicu terjadinya lubang. Hanya makanan sajakah? Jelas tidak. Minuman juga. Kalau minuman yang mengandung gula, minuman manis, ya jelas juga menjadi penyebab dari terjadinya lubang pada gigi. Nah, dia punya proses itu kurang lebih begini. Awal kisah dimulai dengan namanya plak. Apa itu plak? Plak itu adalah sisa makanan dan bahan dari minuman yang menempel di kita punya gigi. Ya, menempel di kita punya gigi, dan setelah sekian lama kita tidak sikat, terutama pada saat mau tidur, disitulah bakteri bekerja. Jadi bakteri itu paling aktif bekerja pada saat kita tidur. Ya, dengan adanya plak, bakteri bekerja menghasilkan yang namanya asam. Asam di sini bukan buah asam yang di pohon itu, bukan asam yang kita pakai masak di dapur itu ya. Asam di sini adalah senyawa kimia. Nah, senyawa kimia asam itu bersifat sangat keras. Keras di sini maksudnya mampu menghancurkan. Maka dimulailah pelubangan pada kita punya gigi dari atas, kecil, perlahan-lahan membesar. Bakteri berkembang terus, menggerogoti masuk ke dentin, setelah itu masuk ke pulpa atau saraf. Dan terjadilah yang namanya sakit gigi. Ya, saudara semua.
Oke, semoga saudara semua sekarang lebih paham ya. Dia punya proses terjadinya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, jadi sebenarnya simpel saja kalau mau gigi bebas dari lubang. Sikat gigi yang rajin. Sikat gigi yang rajin di waktu yang tepat. Jadi yang diajarkan dari SD itu, nah itu. Pagi setelah makan pagi, malam sebelum tidur. Bukan pas mandi, bukan pas mandi saja, mau pas mandi juga sikat lagi ya lebih bagus lagi. Tapi paling penting itu malam sebelum tidur. Jadi kalau sepanjang hari itu kita mau sikat gigi 5 kali pun, kita makan malam habis makan malam tambah jajan apa snack, tidur tidak sikat gigi, ya jelas di malam yang kita tidur itulah terjadi proses bakteri membuat kita gigi berlubang, ya. Jadi seperti itu. Oke, Bapak Mama, saudara, kakak adik semua. Jadi pada kesempatan ini kira-kira itu yang saya mau edukasikan. Kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih banyak. Salam sehat untuk kita semua. Saya pamit.